SMK Negeri 3 Singaraja merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang berada di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang memiliki 10 program keahlian yang salah satunya adalah jurusan Teknik Elektronika, program keahlian Teknik Audio Video. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Rentanu dari SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, pada video praktik baik kali ini saya akan menampilkan bagaimana praktik baik saya melaksanakan pembelajaran di kelas dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tidak hanya itu. Jadi mereka akan berproyek menggunakan model pembelajaran inovatif Project Based Learning. Ayo kita ikuti pembelajaran saya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita sekolah akan mengadakan yang disebut dengan morning briefing. Jadi mana tiap kelompok nanti ada project. Nanti langsung berkaitan dengan Arduino langsung. Jadi yang kelompok yang nilainya tinggi, nanti projectnya lebih. Nah, setelah melaksanakan morning briefing, guru akan memulai pembelajaran di kelas. Tapi tidak hanya di kelas. Jadi pembelajaran bisa di mana saja. Seperti pada pembelajaran pada kali ini, kita akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah yang kemudian akan digunakan untuk pembelajaran project based learning. Jadi apa itu masalahnya? Mari kita ikuti tahap selanjutnya. Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan melaksanakan asesmen awal, yaitu penilaian awal untuk melihat tingkat kemampuan setiap siswa. Jadi saya akan membuat beberapa pertanyaan menggunakan Google Form, jadi bersifat online, di hari sebelumnya dan disebarkan ke seluruh murid. Mereka akan menjawab sesuai dengan kemampuannya. Materi-materi yang sudah saya siapkan seperti video, seperti artikel dan modul juga sudah di-sharingkan sebelumnya. Nah, dengan begitu saya akan tahu mana kemampuan yang rendah, kemampuan yang kurang, dan kemampuan yang sudah cukup tinggi. Nah, apa peran guru di sini? Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator, menemani dan mengarahkan murid bagaimana cara bekerja, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Jadi bagi yang kemampuannya rendah diperlukan scaffolding di awal. Jadi diberikan materi-materi pemantik, diberikan simulasi-simulasi. Untuk alat dan bahan dan prasarana juga sudah harus disiapkan sebelumnya. Jadi dalam pemecahan kasus kita harus selalu dampingi anak-anak, baik itu di lapangan, baik selama perancangan, baik selama uji coba. Nah, setelah itu baru saya akan memberikan evaluasi bagaimana kinerja dari proyek yang mereka kerjakan. Nah, sekarang anak-anak sedang berproses bagaimana dia mendiskusikan dan merencanakan proyek yang akan mereka lakukan. Langkah selanjutnya adalah guru bersama kelompoknya akan langsung terjun ke lapangan melihat permasalahan yang ada. Jadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C akan survei ke lapangan dan ditemani oleh guru. Nah, di sana akan berdiskusi bersama-sama apa yang harus dikerjakan, ide apa yang akan muncul dari kelompok mereka. Setelah itu, ide-ide tersebut akan didiskusikan bersama kelompoknya dan membuat sebuah perancangan alat nanti di dalam kelas. Mari kita lihat bagaimana kelompok-kelompok tersebut berdiskusi di lapangan. Jadi kita menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar sekolah. Setelah mereka menemukan ide dari lapangan, berdiskusi dengan teman dan juga guru, maka kelompok tersebut akan mulai merencanakan bagaimana membuat alat. Alat dan bahan disediakan semuanya dan mereka merencanakan dan langsung merakit apa yang harus mereka buat. Jadi di sini ada diferensiasi produk dari beberapa kelompok. Jadi dari kelompok A, B, dan C tentu produknya akan berbeda-beda. Oke, untuk kelompok yang pertama yang sudah mendapatkan ide yaitu adalah kelompok C. Jadi kelompok C menemukan permasalahan adalah bagaimana mengendalikan pintu gerbang yang di depan sekolah itu agar bisa dikontrol dengan jarak jauh. Karena masalahnya satpam sangat kesusahan dalam
mengendalikan tombol yang ada sangat jauh jaraknya dari tempat yang seharusnya, jadi tidak fleksibel. Nah, dengan begitu mereka harus memikirkan bagaimana cara mengoperasikan pintu pagar ini dengan menggunakan teknologi Wi-Fi. Nah, tentu dalam berproses, anak-anak di dalam kelompoknya berdiskusi menurut kemampuannya masing-masing. Jadi dalam pembuatan praktek baik kali ini, hanya satu kelompok yang telah berhasil merancang dan menggunakan ide mereka yang dijadikan solusi, yaitu bagaimana cara mengontrol jarak jauh dari pintu pagar sekolah. Jadi berikut adalah demo yang sudah mereka lakukan pada tahap uji coba. Nah, setelah melakukan uji coba dan testing, maka mereka akan kembali ke kelas. Kita akan berdiskusi dan mengevaluasi apa-apa saja yang sudah mereka kerjakan dan apa harapan ke depannya setelah proyek ini selesai. Tentu proyek ini juga belum sempurna dan harus selalu disempurnakan di pembelajaran selanjutnya. Oke, setelah semua pembelajaran selesai, jadi saya melakukan evaluasi dan melakukan survei lagi bagaimana pembelajaran yang telah saya laksanakan, apakah mereka cukup baik merespon, apakah ada sesuatu, kita diskusikan bareng-bareng lagi di kelas. Nah, setelah itu mereka akan mengerjakan evaluasi pretest, asesmen akhir, bagaimana perkembangan dari pengetahuan yang telah mereka peroleh sebelumnya. Demikianlah praktek baik yang saya lakukan di kelas bersama anak-anak di SMK Negeri 3 Singaraja. Berikut adalah hasil produk-produk dan testimoni dari beberapa guru, pegawai dan satpam yang sudah mengaplikasikan apa yang sudah dikerjakan, ide yang dikerjakan oleh anak-anak. Semoga kedepannya praktek baik ini bisa saya kembangkan lagi dan lebih bermanfaat oleh orang banyak. Terima kasih, semoga selalu giat berinovasi. Berikut adalah uji coba pengendalian pintu gerbang menggunakan Wi-Fi baik bagi pengguna jalan, guru-guru, dan khususnya satpam yang akan menjaga pintu gerbang tersebut. Ya, buka, pencet, oke. Ya, perkenalkan saya, nama saya Martinus Alvina. Saya dimudahkan untuk memakai remote HP ini untuk membuka dan tutup pintu Dari jarak jauh. Om Swastiastu, salam dan bahagia. Saya Nyomanilon SPD MPD, Kepala SMK Negeri 3 Singaraja, terkait dengan pintu gerbang otomatis yang di depan di sekolah kami. Itu adalah tujuannya untuk mengenalkan teknologi yang ada di sekolah kami. Nah, kebetulan itu adalah kolaborasi antara konsentrasi keahlian elektronika, mesin, las, dan listrik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Widyastri. Saya selaku tenaga administrasi di Radio Komunitas Pendidikan Suara Teknika. Nah, dengan keberadaan pintu pagar otomatis ini mencerminkan bahwa sekolah SMK Negeri 3 Singaraja di sini menjadi sekolah dengan teknologi yang relevan. Perkenalkan, nama saya Made Meli Puspitasari. Jabatan saya di sini pengadministrasi umum. Testimoni saya setelah menggunakan pintu pagar otomatis di SMK Negeri 3 Singaraja itu dari segi keamanan sangat terjamin. Kedua, Bapak Satpamnya juga lebih gampang dalam pengaplikasian ini karena bisa dengan menggunakan handphone Android. Yang ketiga, juga sekolah teknologi sudah menerapkan teknologi yang terkini. Terima kasih.